adalah orang yang penasaran, ingin banget kayaknya masuk ke saya. Dan boom, bisa membuat hal tersebut terwujud. Kalau mereka masih bermain konsisten seperti di hari pertama kemarin. So, we'll see apakah hal tersebut kejadian atau enggak. Karena ini dia untuk match ketiga kita, Air Angel. Dengan 1 pesawat dan 2 helikopter. Ya, karena ada 2. Nah, jadi harus helikopter. Kalau kalian udah pernah dengar lawakan itu, memang itu lawakan off-season kemarin. Kita pakai lagi. Itu kan kita trial and error dulu. Iya kan yang off-season kan nggak cuma trial and error, nggak cuma pemain-pemain, tapi kan caster juga nyoba jokes. Ya, Ternyata emang nggak lucu tapi dipaksain aja barusan. Gak apa-apa, lucu kok. Helikopter. Tolong dong sautin. Helikopter. Nah gitu. Seperti menjadi awal dari garis pesawat menuju ke arah Sovnova Military Base. SG bermain sehingga pemain-pemain dunia game dipaksa tidak turun di sana lagi untuk saat ini. Bahkan kita lanjutkan Cijal, tadi kan sempat dibahas Ken ini jadi jadi orang belakang layar saat ini di tim Boom dan juga banyak pemain-pemain baru. Ken mengatakan mereka player baru itu membawa apa yang kita butuhkan. Saat ingin perang mereka bisa perang, kalau mau rotasi juga bisa. Itu kata si Kibo ternyata yang ngomong kayak gitu, bukan Ken. Sama-sama K memang. Iya ternyata bukan. Apalagi yang K selain Ken dan Kibo. Kalau Ken ngomongnya gini, we improving as a team, not only as individual, but as a team. Itu yang as Ken a as a team. Pokoknya pada intinya mereka main bareng-bareng dah pokoknya. Enggak sendiri-sendiri gitu. Tapi Itu memang inti. itu yang apa ya, nilai yang selalu dibawa sama Ken sih, tahu Ya. gue dari dulu, sejak dari zaman-zaman di Aura pindah Aura, ke Onyx, Onyx, Boom juga. Ken itu kan setiap kali di interview ditanya, bahkan sempat di Louvre juga. iya udah pernah ditanya loh dulu kan kayak udah puas belum dengan pencapaiannya. Ken tuh selalu bilang belum puas dan gak pernah puas. Wow. Itu yang mungkin membuat nilai tersebut menjadi mahal yang dibawa ke Boom juga. Jadi Boom itu terus grinding Dan ya kan. itu adalah nilai yang selaras dengan apa yang dimiliki oleh Boom. Stay hungry, hangry beast. Hungry beast. Oh iya. Kalau hangry itu kalau CWK lapar marah-marah, hangry. Oh, Ya. benar. Stay hungry. Lapar plus marah gitu ya, jadi hangry. Hangry Ya. gitu kan. Ya maksud saya kan itu, pokoknya kalian tahu maksudnya kemana. Memang pronunciation Ciputat, jadi begitu. Lalu kan lagi Ciputat Fashion Show. Oh iya Bukan Citayam. Cocok loh. Kita melihat Cijel. Foxe main yang lain di sini, kata Liquid. Itu dia. Karena kata Liquid juga MF GDL. Maaf, Gak gak dulu. Nah, itu dia yang membuat Liquid tadi bilang MF kepada lawannya. Karena mereka nggak pengen fight dulu sekarang gitu. Makanya bilang MF GDL dulu kepada pemain-pemain dari BTR. GD maksudnya. Sementara kita melihat juga ke arah yang lain. Gue ngeliat ke kanan, si Sanskuy lagi getar-getar ketawa lagi. Terus kita melihat juga ke arah monitor. GPBR lagi rotasi. Kayaknya tadi ketemu deh harusnya. Atau enggak BNW tadi Beat GAD. Ebit. Ya, itu maksud saya. Tapi ternyata saat ini Boboho menghukum satu pemain Sinon. Dibuat menyerah di sana dengan sebuah granat. Langsung membuat yang lainnya ngacir menuju tempat yang berbeda. Yang lainnya kabur. HFX tidak ingin fight bersama dengan Boom di tempat ini. Benar-benar panik nampaknya dari HFX dibuat oleh seorang Boboho. Benar-benar tidak mau mengambil sebuah kerugian besar. Tapi nampaknya dari Hexas tidak mau menyanyiakan momentum. Benar-benar ada follow up berupa sebuah tembakan-tembakan untuk mengusir Hexas. Dan HFX tidak jadi ngambil jalur dari Boom Esports tersebut. Mereka mau nggak mau mutar jauh. Mereka bermain di bagian blue zone juga. Dan dari sini bisa kita lihat dari Boom setelah mereka keluar in and out ya. Tadi ada permainan diganti siapa? Reizi Betul. diganti dengan Boboho. Itu Dan yang tadi kita lihat. Saat ini circle Cijel. Menuju ke kiri atau kanan bawah maksud saya. Dewa United yang paling enak karena mereka bisa mengambil area-area dekat-dekat dengan Milta Power dan itu sangat-sangatlah terbuka. Void yang memang turun di Milta mereka sudah setup di area selatan. nggak kemana-mana ya? Ya. Bisa dibilang ini definisi 4 circle nggak kemana-mana untuk Void itu sendiri. Menang. Sama halnya juga di sini kita lihat GD dari tadi hidupnya tidak tenang. Selalu bertemu dengan lawan-lawannya. Bahkan yang sudah mulai datang, tamu tak diundang menuju ke area dekat dari Alan adalah EVOS Reborn, tangga yang terus mengikuti pemain-pemain dari Genesis Dogma karena mereka turun di Veripier dan juga Primors, bertetangga dari segi drop zone, bertetangga juga dari segi rotasi. Bigetron pun bergerak untuk saat ini. Luxi kembali dimainkan, namun ada tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Harus berhati-hati, itu adalah Alter Ego ternyata. Ada tembakan masuk tadi 2 hit menuju pemain-pemain dari Alter Ego, bahkan headshot dari Luxi menuju Alter Ego. Wow, sungguh menyakitkan dengan senjata DP28-nya. Dan ternyata DP28 masih nggak ada obeng juga ya. Masih nggak ada obeng, masih bisa digunakan juga oleh pemain dari BTR itu sendiri. Sementara kita masih melihat long range fight antara banyak sekali tim yang terjadi.
belum adanya close combat yang muncul dan belum ada 4v4 situation juga, memang banyak sekali tim menghindari perang besar. Semuanya kalau bisa nggak perang, mendingan gimana sih? Lebih baik nggak perang daripada harus perang. Gimana sih bahasanya? Ya itu, Muter-muter. lebih baik melakukan rotasi, Nah, menghindari sebuah fight di awal-awal dan mereka baru akan nge-FX Boom lah yang melakukan hal tersebut. Yami mendapatkan 2, ternyata bukan 2, 1 lagi didapatkan oleh pemain lain. Okta yang mendapatkan 1 lagi knockdown menuju HFX. 1 masih ngacir, itu adalah Harvest dan masih terus menuju tempat yang berbeda. Gila, Boom kemanapun dia pergi, dia masih bertemu dengan HFX juga. Dan sama halnya juga dengan Skylights Gaming. Ternyata kali ini menghukum seorang player dari Boom, Boboho, ditumbangkan begitu saja. Belum ada perlawanan dari teman-teman Boom lainnya, tapi sepertinya ada follow up, sebuah net dilontarkan ke arah bagian depan dan splash damage yang sangat menyakitkan. Tapi ternyata Kilukba ada jersey yang sudah siap untuk menyambut dengan hangat pemain-pemain dari Boom. Bahkan granat sudah mulai diinisiasikan. Sama-sama sedang mengguk granat, dilemparkan terlebih dahulu lebih cepat jersey menuju ke arah pemain-pemain Boom. Namun Boom juga melemparkannya, tapi Boom lebih on point karena ada damage yang diberikan menuju ke arah jersey. Datang Hexas dengan sebuah UMP melakukan tembakan guntingan dari kiri dan juga dari kanan. 2 pemain Boom datang, menuju pemain Boom datang, menuju tempat ini Yami. Mengguk sebuah granat juga. Ada 1 granat yang sangat matang di tangan kanan dari Yami, dipantulkan menuju ke arah jendela dan harus menyerah. Jersey pulang menuju lobby. Lagi-lagi granat dari seorang Yami. Utilities apapun yang dilontarkan dari Yami entah kenapa selalu connect. Itu dari crosshair placement juga sangat on point dari Yami itu sendiri. Dan bahkan gue sempat mendengar juga beberapa informasi. Yami ini kan dari Bandung ya? Dari tim Iron. Myron kan? Betul, yang warna ungu timnya. Ya, itu sempat ada pembahasan juga. Ketika Yami ikut turnamen komunitas di Bandung, banyak tim yang udah kayak desas-desus kayak, ini mah nggak bakal menang deh, ada Yami kayak gitu. Oh, mulai mau di-ban dari turnamen ya? Karena terlalu saking jago. jagonya. Saking jagonya. Makanya Yami akhirnya nggak di turnamen komunitas lagi, dia langsung naik menuju ke PMPL dan terbukti di PMPL pun dia masih bisa menjadi pemain yang harus diwaspadai. Itu dia, sangat mengerikan untuk Yami seorang diri. Tapi ternyata tadi selagi kita melakukan intermezzo tentang Yami, pemain-pemain dari BTR terculik nih. Satu persatu pemainnya dipulangkan. Yanfos dan juga Zuxi hanya menyisakan Liquid dan juga Luxi. Sama-sama L, double L kali ini lagi melakukan rotasi. Mereka benar-benar mau posisi yang sangat maksimal karena mereka sejauh ini sudah mengumpulkan sangat banyak poin. Ya, menjadi menarik pastinya kalau kita lihat rotasi demi rotasi yang dibangun, namun ternyata Boom bertemu lagi dengan Dewa United untuk saat ini tembakan dilakukan. 1 pemain tumbang dari Boom itu adalah Okta. Ada granat yang juga sudah mulai dimasak dengan sangat matang sekali masuk menuju ke area bawah. Meledak sesaat lagi dan membuat Boom semuanya rata. Lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat Boom jadi hilang. Dar, itu dia yang terjadi di Boom Esports. Gila, itu benar-benar on point banget. Berarti kelemahan Boom ini adalah sebuah bakso yang dimasak dengan matang. Ya, padahal kita tahu Boom adalah pemain atau Yami adalah pemain yang sangat kuat untuk melemparkan utility. Justru dia yang pulang oleh utility dari lawan-lawannya. Tapi fight terjadi di mana-mana. Milta sangat ramai untuk saat ini. Fight pecah antara Dunia Game dan juga RRQ. Bahkan Genesis Dogma juga menghadapi pemain-pemain Alter Ego. Dan Alter Ego juga pulang menuju ke arah lobby. Wah, Boom, Alter Ego, 2 tim yang bisa dibilang cukup strong. Di bagian papan atas kali ini harus dipulangkan dengan begitu cepat. Nampaknya dari Genesis Dogma sudah mulai mengamuk, sudah bisa mendapatkan banyak sekali pundi-pundi elimination. Tapi mantul, macan tutul lapar, what happened aja naon? Itu benar-benar sebuah keblunderan, tapi kayaknya Knights dari Alan yang mantuk. Skylights Gaming, Martin lagi-lagi menjadi seorang yang harus knockdown terlebih dahulu karena sebelumnya juga gue ngeliat Martin yang duluan knockdown, dan ternyata kali ini dari Skylights Gaming hanya tersisa 2 player yang aktif, yaitu Smith dan juga Pinky. Bahkan Smith masih saja berlari-lari dia di area atas di lantai 2. Berada di 2 tempat yang berbeda kali ini. Tersisa 1 pemain saja yaitu Smith berada di pojok dilempari sebuah utility. Bukan utility, itu adalah tadi sebuah gas can yang meledak membuat 1 tumbang dari tim Mortapi. Smith juga dipulangkan. Ada permainan yang sangat cerdas sekali. Dia ngelihat ada, walaupun memang harus menumbalkan 1 karena temennya ada di situ deket kan. Iya betul. Dan ternyata bisa dilihat ada banyak sekali pengikisan yang sudah mulai terjadi. Kayaknya ini Circle lagi suka ke perkotaan deh. Tadi sebelumnya ke Pochinki, sekarang ke Milta. Area Milta sudah cukup ramai. Udah mulai naik harga tanah dari Milta itu sendiri. Bahkan EVOS sudah split ke 2 sisi yang berbeda. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk berada di 1 kompleks saja. Mereka menyebar ke 2 area komplek, tapi memang seperti ini setup yang punya kelemahan juga. Ya, dan kalau kita lihat tadi
satu pemain dari HFX berada di area air, dia hanya pasrah saja. Heaven tidak melakukan banyak hal, inisiasi terus diberikan oleh EVOS, tapi ternyata Red Face ada granat tepat di depan mukanya membuat dia juga harus tumbang untuk saat ini. Oh my god, EVOS dalam bahaya karena mereka juga melakukan split, harus ada backup fire yang cepat, tapi KF lagi berusaha untuk menjadi KF Esport, gagal begitu saja. Nampaknya dari Genesis Dogma sudah mulai mengamuk, dinosaurusnya sudah cukup tidurnya, dan kali ini mereka harus melakukan regroup kembali karena Alan sudah tertakedown, harus melakukan revive kembali kepada seorang Alan. Ya, Genesis Dogma is back. Kalau kita lihat setelah mereka tidak maksimal di spring kemarin, di season fall kali ini mereka bermain dengan sangat ganas, menggila mereka. 2 hari bermain dengan baik, membuat Genesis Dogma masih bersaing di klasemen-klasemen atas. Tapi Void sebagai tuan rumah, mereka akan menghadapi satu batu jegalan yang pertama, yaitu BNW Barrier datang menuju ke arah pemain-pemain Void, tapi granat juga diinisiasikan Void menuju ke arah datangnya BNW. Berusaha untuk membuat sebuah space atau ruang di antara mereka ya, benar-benar membuat BNW tumbang. Granat dari seorang K9 connect ke arah seorang player, barrier, apapun yang terjadi di bagian belakang mereka, dan ternyata Dewa United ditahan pergerakannya oleh GPBR. Lagi-lagi GPBR berulah, langsung menumbangkan satu persatu player-player Dewa United through the smoke. Gak bisa kemana-mana, ternyata BNW lah yang mendapatkan player-player Dewa United. Bahkan CL kali ini juga terus menebar ancaman, pemain yang sangat-sangat luar biasa, pemain yang sangat berbahaya, dan pemain terakhir dari HFX juga tertangkap oleh K9. Sudah ada 2 elimination yang dikumpulkan oleh Kenan menuju ke arah timnya. Total 3 saat ini yang dikumpulkan oleh pemain-pemain Void. Tapi kembali kita lihat split 2-2 yang dimainkan oleh Void di area Milta. Masih melakukan split yang sama, dan BNW yang berada di antara dari Void itu sendiri. Sebenarnya Dewa United bisa sih menjadi backstabber untuk BNW, tapi masalahnya ada pemain-pemain GPBR yang membuat pergerakan dari Dewa United bakal sulit juga. Terlebih waktu yang kita pantau sudah tidak lama lagi, dan ini adalah terobos aja lah. Bot, what happened, turun ke arah bagian bawah, ada sebuah misplay yang ternyata dilakukan oleh Dewa United. 2 player mereka tertakedown begitu saja dengan sangat mudah, membuat kali ini 3 bahkan yang tumbang menjadi 1 orang aja yang tersisa di lantai 2. Ya, kita masih melihat bagaimana jump kita coba dilakukan oleh Bot. Ternyata gagal dia karena Alpha kembali menyambut dengan peluru-peluru panasnya. Masih ada satu yang terakhir yang sedang melakukan Brownie Hunter di sana. Bukan satu di belakang, justru di depan. Pemain dari Dewa United yang tersisa itu adalah Nux. Nux ya, last man standing, tapi susah pastinya untuk seorang Nux juga. Terlebih ada GPX di bagian dalam. Wow, ini benar-benar kompleks banget sih. Siapapun yang bakal berusaha untuk masuk, tapi ternyata itu dia. Alpha is back again, kembali mendominasi dan memulangkan Dewa United kembali. Kita lihat bagaimana Alpha menjadi pemain kunci yang paling berbahaya dari Void menuju ke lawan-lawannya, selalu menjadi pemeran antagonis menuju banyak sekali tim. Ada utility yang diinisiasikan menuju ke arah pemain-pemain dari tim BNW. Namun ternyata kalau kita lihat, sudah sangat low HP. Alpha masih bertahan di sana, masih bisa untuk melawan healing, masih bisa bangkit, naik menuju ke arah atas kan mungkin, tapi ada bagi kayaknya di situ. Justru Nyong dibakar, Nyong terbakar, dan Nyong dipulangkan oleh Tensky, mantan yang menyakitkan. Mantan memang menggoda tapi menyakitkan, itulah yang terjadi pada kali ini. Dihukum secara mentah-mentah di tanah dari E-Rangel, dan ternyata masih ada 8 tim yang bertahan. GPBR pun masih bertahan sejauh ini, walaupun sudah kehilangan seorang Kean IGL-nya, tapi tidak membuat mereka gentar. Dari Morph juga hanya tersisa 2 player saja. Mampukah Morph dengan 2 player yang tersisa bisa merangkak kembali ke bagian atas papan leaderboard? Bahkan terus kita lihat bagaimana Gremory mengcook granat terlebih dahulu. Mineral akan coba diberikan sebuah hadiah berupa granat, tapi ternyata tidak berhasil karena arah yang dilempar oleh Gremory berbeda dengan tempat Mineral berada. Ini sih kalau kita lihat yang bertahan ini tim papan bawah semua sih. Ya. GPX, DG, Morph, 21, EVOS. Bisa dilihat mereka benar-benar niat banget untuk ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Papan atas yang bertahan hanya GPBR aja. Sisanya udah pulang semua. Yaitu yang sedang kita lihat, itulah yang sedang terjadi di match kali ini. Bahkan GPBR juga masih ada 3 pemain yang masih bisa nembak. Masih banyak pemain-pemain mereka. Hunt for you, kita melihat ada sebuah inisiasi, satu tumbang Paman Nicil. Harus menyerah di sana, harus segera di-revive, harus ada tim rescue yang dikirimkan. Namun ternyata Hunt for you sudah dekat, bahkan terlalu dekat dengan pemain-pemain dari Genesis Dogma, membuat Genesis Dogma keluar terlebih dahulu dari compound tersebut. Terus dicari, ada grebek yang terjadi. Masuk kembali satu pemain dari Genesis Dogma menuju ke arah atas, tapi grebek menuju ke arah atas. Satu lagi tumbang, pemain-pemain dari Genesis Dogma membuat Hunt for you bersama dengan GPX menggila di compound ini. GPX benar-benar mawar ya ini, dan rata
semua Genesis Dogma tidak bisa bertahan kembali karena dipush mentah-mentah oleh GPX. GPX anti pecah masih terjadi dan ternyata kalau kita lihat ke arah yang berbeda, GPBR sudah mendapatkan tamu tidak diundang kali ini dari dunia games yang sudah mulai mendekat juga. Hades masih berada di sini, ngepron saja, mulai memasak sebuah nades, tapi hati-hati untuk GPBR bisa saja diganggu pergerakannya oleh Morph. Hades mengcook granat terlebih dahulu. Ikan hiu makan tomat. Hayu kita lempar granat. Granat dilemparkan. Meledak sesaat lagi dan membuat satu pemain Morph. Low HP dia. Tembakan dilakukan. Ada follow up yang cepat dari Gremory. Tapi Hades akhirnya menyelesaikan semuanya. Morph pulang menuju ke arah lobby. Wow, gila, misi sukses, misi complete untuk seorang Hades. Satu playernya tumbang oleh Evols. Ini adalah momentum yang sangat tepat sebenarnya untuk dari GPX maju ke arah bagian depan. Bisa menggerebek player-player dari Void. Bahkan bergerak menuju ke area depan dan kembali sambutan panas dilakukan. Dan lagi-lagi ada gas can yang membuat Alpha tumbang di tempat tersebut. Meledak. Satu bensin di sana membuat Hunt for You bisa masuk membuat GPX kembali anti pecah. Mampu menggeprek banyak sekali tim. Tapi Tensky menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain GPX. Dia masih berada di area atas. Hunt for You menyelesaikan terlebih dahulu pemain-pemain yang ada di bawah. Ini 1v1 situation sih. Ya. Hunt for You versus Tensky. Ini akan menjadi sebuah fight yang seru karena benar-benar posisinya terjepit sama-sama ujung tapi tidak jadi 1v1 karena FJ-nya minta tolong di situ dan ternyata kali ini berhasil di revive 1v2 situation. Hunt for You, apa yang bakal dilakukan oleh Hunt for You? Karena zona juga sebentar lagi bakal bergerak. Ini perlu ketenangan yang sangat maksimal sih untuk seorang Hunt for You. Ya, kita terlalu banyak membahas poin, terlalu banyak membahas GPX. Kita lupa masih ada Dunia Games dengan 3 pemainnya. Justru bisa saja Dunia Games yang mencuri sebuah WWCD. Mereka tenang sekali. Gak banyak hal yang mereka lakukan. Hanya menonton saja. Tapi dengan mereka menonton, mereka mampu masuk ke top 5. Dan kalau kita tahu, Fokker bersama Ikyar waktu di Boom sempat turun di Milta. Mereka sudah hafal area ini. Ya, benar-benar hafal, mungkin di luar otak kali ya. Dari struktur seluk-beluk kota Alpha itu sendiri. Tapi ini dia. This is the moment. Hunt for You nembak karena bagian depan mendapatkan satu lagi di depan sana. Udah low health parah, jump shoot tidak jadi dan ternyata sangat disayangkan clutch-nya gagal. FJ save the day. Void masih bertahan tapi Blue Zone tidak bisa diajak kerja sama lagi. Void harus bergerak sekarang juga. Void harus segera bergerak, tapi mereka juga harus melakukan revive. Itu yang membuat Void punya banyak PR dan langsung saja sebuah winner chicken dinner di